Hari ini kita akan belajar tentang the Lord's Prayer. Nomor 1, karena saya bagi dua hal ini dalam dua bagian. Tidak cukup saudara satu hari kita belajar tentang doa Bapa kami. Sehingga minggu depan kita akan belajar yang kedua. Tapi saya tahu saudara, kalau sudah ngomong soal doa, biasanya orang tidak terlalu semangat. Ya. Makanya kalau pelayanan yang di sebuah gereja itu biasanya pelayanan doa itu paling sedikit peminatnya. Tidak banyak orang tertarik dengan pelayanan doa. Karena pelayanan doa itu biasanya konotasinya adalah cuman di pojokan duduk pendoa-pendoa syafaat itu mungkin yang duduk di pojokan sana tuh pria bertato itu pendoa syafaat kita saudara. Ya. Kemudian doa yang panjang dan orang tidak betah. Tapi hari ini saya ajak saudara untuk bermain-main sedikit dengan grafik. Ini sebuah survei yang diadakan di Amerika oleh Pew Research Center. Seberapa sering Anda berdoa? Jadi hasil survei ini adalah hasil dari survei yang dilakukan di Amerika ya. Jadi orang dewasa di Amerika, mereka yang berdoa setiap hari ada 44%, setiap bulan atau setiap minggu 23%, dan yang jarang atau enggak pernah berdoa ada 32%. Di sini orang-orang Kristen, kemudian yang beragama lain, saudara lihat orang Kristen itu rata-rata yang berdoa setiap hari itu 60%. Kemudian saudara yang Muslim 67%. Saudara yang Muslim ini lebih banyak yang berdoa setiap hari daripada orang Kristen. Yang lucunya saudara ateis ini ada 1% mereka berdoa loh. Berdoa kepada siapa nggak tahu. Ya. Nah, coba kita perbesar. Kristen itu dibagi menjadi Protestan, Injili, mainline Kristen. Kalau di Amerika itu misalnya Baptis, historically black, gereja-gereja kulit hitam, Katolik, Kristen Ortodok, dan Mormon. Ya, kita itu kurang lebih di sini, di evangelical, Injili. Lumayan bagus, 72% orang itu berdoa setiap hari. Kalah sedikit dibanding Mormon, 73%. Menarik ya. Yang jarang atau enggak pernah berdoa, evangelical itu 7%, Mormon 8%. Lanjut. Nah, apa yang paling sering didoakan? Mengucap syukur. Luar biasa loh orang-orang Amerika itu. Isi doanya itu paling besar itu 62% adalah mengucap syukur. Setelah itu baru kebutuhan keluarga dan komunitas. Setelah itu baru masalah pribadi. Masalah pribadi itu 49%. Saya rasa kalau survei ini dilakukan di Indonesia, mungkin yang 49% ini menduduki peringkat pertama. Tapi ini di Amerika. Kesehatan 7%, pengakuan dosa dan minta ampun. Oh ini maaf ini salah, ini 47%, ketutup nih empatnya. Pengakuan dosa dan pengampunan 43%, kemudian tiba-tiba ada dorongan untuk berdoa. Lagi tidur, tiba-tiba Tuhan bangunkan untuk berdoa. Ada 43%, cukup banyak. Untuk perlindungan sehari-hari, Tuhan lindungi aku dalam perjalanan hari ini, aku juga mohon perlindungan dalam pekerjaanku yang resikonya besar, 41%. Orang minta damai sejahtera, 37%. Makanan, 37%. Berdoa syafaat untuk orang lain 34%, bangsa dan negara cuma 24%. Masalah global 20%. Ada orang yang berdoa supaya bisa tidur saudara, 12%. Dan ada orang yang berdoa mengutip ayat-ayat. Isinya kutipan ayat ada 8%, lainnya 8%. Ya. Coba kita lihat grafik selanjutnya. Ya, bagaimana seringkali Anda berdoa? Enggak tahu saudara di mana ini? Dalam hati dan sendirian. Kalau di Amerika 82% orang itu
berdoa dalam hati dan sendirian. Mereka lebih suka seperti itu. Kemudian bersuara dan sendiri ada 13 orang, bersuara dengan orang lain atau kelompok 2%, ini mungkin bisa menjelaskan kenapa ibadah doa bersama, doa korporat itu sedikit orang yang ikut. Bersama-sama di gereja juga 2%. Grafik terakhir. Ya, apakah Tuhan menjawab doa-doa saudara? 25% orang Amerika mengatakan semua doa mereka dijawab. Luar biasa loh saudara. 21% mengatakan sebagian besar doa saya dijawab. Saya kayaknya di 37% ini. Enggak tahu saudara di mana. Sebagian dijawab Tuhan. Ada 3% tidak satu pun dijawab. Jadi saudara kalau butuh apa-apa, doa saja. Kemungkinan untuk dijawab itu tinggi loh. Dijawab semuanya kemungkinannya 25%. 1 dari 4 doanya itu dijawab. Mungkin begitu. Tidak satu pun 3%. Jadi kemungkinan kecil saudara enggak dijawab. Dan tidak tahu 14%. Ya ini grafik yang terakhir. Nah, ini sebetulnya sebuah hal yang cukup membesarkan hati. Karena ada sebagian besar orang Kristen itu berdoa setiap hari. Tadi 60% orang Kristen di Amerika berdoa setiap hari. Saya rasa di Indonesia mungkin lebih. Dan itu sesuatu hal yang menggembirakan. Cuman masalahnya ketika orang diajak berdoa bareng, mereka biasanya suka enggan. Ada beberapa orang yang ketemu dengan saya, Pak gimana sih caranya berdoa? Ada loh saudara. Nah makanya hari ini kita mau baca pengajaran Tuhan Yesus mengenai doa Bapa kami. Bagian ini 2 ayat pertama saya sudah sampaikan beberapa minggu lalu, tapi saya perlu munculkan lagi supaya saudara dapat konteks, memahami konteksnya ya. Ayat 5, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoalah pada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, kemarin kita bicara tentang validasi siapa yang saudara cari. Validasi dari Tuhan atau validasi dari manusia. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa yang tidak kelihatan itu yang lebih penting daripada yang kelihatan. Banyak orang berpikir bahwa apa yang nampak itu akan bisa membangun citra diri yang positif, tetapi Tuhan melihat hati. Nah ini sudah kita pelajari beberapa minggu lalu, saya ingin lanjut ya. Lagi pula ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Saudara ngerti, frasa yang diterjemahkan sebagai bertele-tele ini di dalam bahasa Indonesia. Itu di dalam bahasa aslinya kurang lebih artinya begini. Doamu itu jangan mengucapkan kata-kata yang kosong, yang gak ada artinya, yang berulang-ulang seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, doa seperti itu tuh diucapkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, para penyembah berhala. Satu raja-raja itu memuat kisah tentang Nabi Elia di Gunung Karmel. Sebagian saudara mungkin tahu cerita ini, tapi latar belakangnya adalah berbulan-bulan itu di negeri Israel tidak pernah turun hujan. Karena Elia bilang gak akan turun hujan, bahkan embun pun itu gak akan turun. Pada saat itu yang menjadi raja adalah Raja Ahab. Kemudian Ahab akhirnya mengejar Elia. Kemudian Elia bilang, oke, kalau begitu begini. Kamu ini menyembah Baal. Elia bilang begitu.
Ya, sekarang mari kita buktikan Allah yang sesungguhnya siapa? Tuhan, Yahweh, atau Baal? Kamu kumpulkan nabi-nabi Baal, ada 450 bawa ke Gunung Karmel, ayo kita berkompetisi, kita bertanding, kita buktikan. Begitu. Jadi keesokan harinya 450 nabi itu dikumpulkan di sana. Elia minta siapkan 2 ekor lembu. Yang satu buat mereka, nabi-nabi Baal itu, yang satu aku akan minta pada Tuhan. Ya, potong-potong, kemudian taruh di atas mezbah. Tidak boleh menyalakan api. Nanti kami masing-masing, para nabi Baal itu dan saya akan memanggil sesembahan kami. Dan siapa yang bisa menurunkan api, itu adalah Allah yang sesungguhnya. Singkat cerita, nabi-nabi Baal itu memotong lembu itu, ditaruh di atas mezbah kayu api, di atas mezbah. Kemudian mereka seharian, satu raja-raja 15 mencatat, mereka seharian berkeliling sambil berteriak-teriak, ya Baal, dengarlah kami, ya Baal, jawablah kami. Terus dari pagi sampai tengah hari saudara, berjam-jam mereka mengulang-ulang kata-kata itu. Ya Baal, jawablah kami, ya Baal, jawablah kami. Mungkin kalau sekarang itu, ya Baal, jawab kami, ya Baal, jawab kami, ya Baal, jawab kami. Mungkin seperti itu saudara ya. Ya. Mereka berpikir dengan cara-cara seperti itu, Baal akan mendengarkan doa mereka. Tapi tidak terjadi apa-apa. Mereka bahkan menoreh-noreh badan mereka dengan pedang. Kata satu raja-raja, sampai darahnya bercucuran. Ya. Dewa-dewa itu, hubungan antara dewa dengan umatnya itu sifatnya transaksional. Saudara ngerti? Aku ngasih ini, supaya engkau ngasih aku ini. Ada transaksi di dalamnya. Tapi Tuhan kita enggak. Ya. Di kisah para rasul di perjanjian baru, Paulus sedang di Efesus. Dan di situ diceritakan Paulus itu, saya sudah menceritakan di Grow beberapa minggu lalu, Paulus begitu berhasil pelayanannya, sehingga banyak orang bertobat di situ. Padahal di Efesus itu ada kuil yang besar sekali, kuil dewa Artemis. Kemudian para pengrajin perak di situ, yang membuat souvenir kuil-kuilan dari perak, mereka marah sama Paulus. Karena jualan mereka jadi nggak laku, saudara. Ya. Ternyata penjual souvenir miniatur kuil itu sudah ada ya 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan Demetrius salah satu pemimpin mereka akhirnya mereka marah, dia marah dan mengajak banyak orang untuk protes. Dan mereka selama 2 jam kisah para rasul mencatat. Mereka berteriak, besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Mereka mengulang-ulang kata-kata itu. Mungkin dengan harapan Artemis itu mendengar apa yang mereka serukan, kemudian menolong mereka. Tapi tidak terjadi apa-apa. Jadi kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu seperti itu. Dipikirnya dengan banyaknya kata-kata bisa dikabulkan. Mereka orang-orang yang tidak mengenal Allah itu mereka punya list nama dewa. Karena dewa mereka begitu banyak. Ketika mereka membutuhkan pertolongan mereka akan menyebut satu persatu dewa-dewa itu dengan mengulang doa yang sama. Sehingga dengan harapan ada paling tidak satu dewa yang nyantol. Yang dengar kata-kata mereka sehingga menolong mereka. Begitu saudara. Nah, tapi saudara, kita sering gak menyadari bahwa kadang-kadang kita mempraktikkan seperti itu loh saudara. Kadang-kadang kita mengucapkan kata-kata tertentu dengan harapan supaya doa kita itu berkuasa. Supaya Tuhan menjawab doa kita. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Seperti mantra yang diulang-ulang. Ada
Saudara yang nonton Harry Potter, saya nggak nonton tapi saya cari tahu. Ada kata-kata mantra yang harus disebutkan supaya terjadi sebuah keajaiban. Salah satunya saya coba ingat-ingat semalam saya menghafal. Expecto patronum, kalau nggak salah seperti itu. Ketika dia mengucapkan itu, kemudian dia juga harus mengingat-ingat, membayangkan kenangan yang indah. Dan akan muncul energi yang positif, yang muncul, yang akan memberikan dia kekuatan untuk melawan kuasa-kuasa yang jahat. Ada kata-kata mantra yang harus diucapkan. Saudara yang seumur dengan saya kurang lebih, yang dulu langganan majalah Bobo, pasti tahu ceritanya Sisirik dan Juwita. Sisirik itu ada kata mantranya alakazam. Kalau Juwita itu kata mantranya itu abrakadabra. Setiap kali mau mengucapkan sesuatu, terjadilah celing sesuatu. Nah kita orang Kristen mantranya adalah darah Yesus. Darah Yesus. Saya ingat dulu waktu masih youth begitu kemudian kami melayani pelepasan begitu, yang diulang-ulang adalah darah Yesus. Kalau enggak saudara, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sebuah frase yang diulang-ulang dengan harapan ketika itu diulang, efeknya itu lebih kuat. Begitu saudara. Kita nggak sadar loh bahwa itu kita memperlakukannya menjadi sebuah seperti mantra loh saudara. Kita mengabuse nama Tuhan, ya, memanipulasi nama Tuhan, menjadi sebuah mantra untuk mungkin keinginan diri kita sendiri. Saya ingat punya teman, dia kadang-kadang kalau keluar gitu ada mobil bagus, dia pegang dalam nama Yesus. Ini akan suatu saat aku akan punya mobil seperti ini. Ya. Tanpa sadar kita sudah berlaku seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Menggunakan kata-kata diulang-ulang dengan harapan Tuhan akan mengabulkan doa kita. Nah Tuhan bilang jangan seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan mengetahui apa yang kamu perlukan saudara. Sebelum kamu minta kepadanya. Saya bukan Bapa yang sebaik Tuhan tentu saja. Jadi kalau anak saya minta sesuatu, saya akan bertanya, benar nih kamu nanti akan make benar. Nanti jangan-jangan kamu sebentar kemudian kamu sudah bosan. Beberapa hari lalu anak saya WA, Pak, aku nih kursus fotografi yang kelas awal sudah selesai. Aku pengen lanjut yang next class, dia bilang gitu. Saya kasih serentetan pertanyaan, beneran kamu dapat ilmu tuh dari yang pertama? Beneran nih kamu butuh yang kelas kedua dan sebagainya sampai dia sebel. Iya, aku kan sudah bilang sama papa dari awal. Saudara. Tapi saudara percayalah, dengan Bapa itu kita tidak harus selalu merengek-rengek. Seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang kita butuhkan, dia sudah ngerti. Mungkin kalau anak saya minta tas, dia bilang sama saya, Pak tasku rusak, aku butuh tas baru gitu. Mungkin saya akan bilang, mana coba lihat tasmu, karena saya nggak tahu keadaan dia, nggak tahu apakah dia memang benar-benar butuh tas baru atau enggak. Saya mungkin akan bilang, coba diperbaiki. Karena saya nggak tahu betul keadaannya. Tapi kalau saya tahu benar, bahwa saya perhatikan setiap hari dia sekolah, tasnya kok sudah sobek ya. Kelihatannya kalau seperti itu enggak bisa diperbaiki. Kalau diperbaiki pun nanti sebentar lagi pasti juga rusak lagi. Ketika dia minta, saya pasti, oh ya oke, Papa juga tahu kamu sudah butuh tas. Jadi ayo kita pergi beli tas. Nah Bapak itu sudah tahu apa yang saudara perlukan. Sehingga saudara nggak perlu merengek-rengek, saudara nggak perlu menjelaskan, saudara nggak perlu mengulang-ulang kata-kata yang
yang diulang-ulang terus, yang gak ada artinya, sampai Tuhan itu baru memberikan. Itu kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah, saudara. Nah, inti dari apa yang kita pelajari hari ini adalah ini. Karena itu kamu harus berdoa begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Stop, hari ini kita hanya baca ayat sampai di sini saja. Kabar baik? Ya. Ya, nah saudara, Bapa kami yang di surga. Bapa itu di dalam bahasa aslinya adalah Aba. Dan saudara, yang pertama menggunakan kata itu adalah Tuhan Yesus. Ini sesuatu fenomena yang baru buat kalangan Yahudi. Karena selama ini mereka takut menyebut nama Tuhan. Yahweh itu mereka menyebutnya dengan takut, mereka enggak berani menyebutkannya. Sehingga mereka menggantikannya dengan Adonai. Ya, saudara sudah belajar itu. Tapi Tuhan Yesus memperkenalkan sebuah kata baru, Aba. Dia menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa, tetapi dia juga Tuhan yang intim, yang dekat dengan saudara. Jadi kebenaran pertama yang saudara perlu ketahui adalah bahwa kerajaan Allah itu seperti sebuah komunitas, tapi juga sebuah keluarga. Keluarga besar, kita ini keluarga besar, bukan cuma sekedar organisasi, bukan sekedar komunitas biasa yang tidak terlalu kenal satu sama lain, tapi we are family. Ada Bapa yang sama kita punya. Itu saudara. Ya. Dan hubungannya itu intim, dekat. Bapa itu adalah orang yang menyediakan untuk anak-anaknya. Nah ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang suka diprotes oleh pejuang feminisme. Kenapa sih kok Bapa sih? Kenapa enggak mama? Kenapa enggak ibu sih? Ibu juga menyediakan untuk anak-anaknya. Ya enggak saudara? Saudara pernah mikir enggak, kenapa sih kok Bapa? Memangnya Tuhan itu laki-laki saja. Memangnya Tuhan itu bukan perempuan. Itu saudara. Ya. Kalau saudara baca di Kejadian, ya, kenapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Karena Tuhan ingin manusia itu beranak cucu, bertambah banyak. Maka Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, manusia bereproduksi dengan cara kawin, dengan cara hubungan seksual. Kecuali kalau manusia diciptakan bertambah, berkembang biak dengan cara membelah diri, saudara, Tuhan gak akan menciptakan laki-laki dan perempuan. Gak perlu ada laki-laki, perlu ada perempuan karena manusia bisa membelah diri. Jadi per laki-laki dan perempuan itu penanda bahwa Tuhan ingin manusia itu beranak cucu dan bertambah banyak. Nah Tuhan itu mengambil istilah Bapa untuk dia, karena di dunia, di dalam budaya ketika firman itu disampaikan adalah budaya patrilineal, di mana laki-laki Bapa itu memegang otoritas yang tertinggi. Makanya Tuhan menggunakan istilah Bapa yang dia pakai. Tetapi saudara jangan keliru, ya. Alkitab juga mengatakan Tuhan melahirkan umatnya. Yang melahirkan bapak atau ibu? Ibu. Jadi sebetulnya kita bisa menjelaskan Tuhan itu Alkitab itu tidak misoginis, tahu saudara? Misoginis itu tidak suka dengan perempuan. Perempuan itu dianggap remeh, dianggap enggak penting, dianggap hal yang buruk. Tidak seperti itu. Tuhan juga digambarkan sebagai El Shaddai. Dan saudara tahu kata Syad itu berarti payudara. Allah yang menyusui anak-anaknya. Nah Tuhan, Bapa, ini adalah penyedia bagi umatnya.
Jadi ketika saudara berkata Bapa kami yang ada di surga, saudara mengakui Tuhan sebagai pribadi yang menyediakan semua yang saudara butuhkan. Karena Bapa itu menyediakan untuk anak-anaknya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka tidak bercocok tanam, ketika bangsa-bangsa lain bercocok tanam sehingga mereka bisa menuai gandum untuk makan mereka, bikin roti dan sebagainya, Tuhan menurunkan sendiri roti dari langit. Mana? Selama 40 tahun, Tuhan tahu yang mereka butuhkan. Saudara bayangkan 40 tahun berjalan kaki dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Saya tidak tahu berapa jauhnya, Pak Kiki mungkin lebih tahu, karena Pak Kiki lebih sering mempelajari petanya. Tapi bayangkan 40 tahun, sepatu ini aja saudara, saya rasa 5 tahun, 6 tahun wis jebol. Tapi Tuhan tahu apa yang dibutuhkan bangsa Israel. Alkitab mengatakan sepatu lu, kasutmu itu tuh enggak usang, enggak rusak. Tuhan tahu yang dibutuhkan bangsa Israel bahkan sebelum memintanya. Karena dia Bapa yang baik. Tuhan Yesus tahu ketika hari sudah hampir malam dan orang-orang itu mengikuti dia dan mereka kelapar. Tuhan bilang ke murid-muridnya, kamu ada punya apa? Kamu punya roti, punya ikan, dan Tuhan memberikan mereka makanan. Tuhan itu mencukupkan semua yang saudara butuhkan, karena dia Bapa yang baik. Jadi saudara, ketika engkau berdoa, sebelum engkau meminta sesuatu, bagian ini sedang membawa saudara untuk mengakui dulu Tuhan Bapamu sebagai penyedia apa yang engkau butuhkan. Begitu. Tuhan tidak sedang mengajar saudara, ini loh kata-kata doa Bapa kami itu seperti ini, dan kamu praktekkan setiap kali kamu berdoa. Enggak. Sebelum-sebelumnya Tuhan sudah bilang, apa yang di dalam yang tidak kelihatan itu yang paling penting. Tuhan Yesus sedang mengajar kita untuk bukan menghafal kata-kata, bukan menunjukkan nih loh metode berdoa yang tepat, tetapi sikap hati saudara ketika berdoa itu apa? Saudara memulai dulu dengan mengakui Tuhan sebagai penyediamu. Sebagai sebuah pribadi, suatu pribadi yang begitu mengasihi saudara seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Nah itu cara berdoa yang benar dan itu yang Tuhan Yesus sedang ajarkan kepada murid-muridnya. Pada masa itu ya saudara, orang-orang Yahudi itu berdoa dengan cara mengulang-ulang kata-kata doa-doa yang sama. Mereka berdoa sehari 2 atau 3 kali. Kemudian ada bacaan doa yang diucapkan, yang sama terus setiap hari kata-katanya, yang mereka ulang-ulang. Ada bacaan mungkin doa pagi seperti ini, doa siang, doa malam seperti itu. Liturgis sekali. Dan doa pada masa itu bersifat komunal, bareng-bareng. Meskipun juga ada doa pribadi. Tetapi doa yang seperti itulah yang dipraktekkan oleh bangsa Yahudi. Kemudian Sema, ya saudara juga pernah belajar di sini. Sema Yisrael, Adonai Elohim. Dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu diulang 2 kali sehari. Setiap subuh dan setiap maghrib saudara. Tapi mungkin karena berulang-ulang diucapkan dengan bacaan yang sama, jadi kehilangan maknanya. Saudara kalau naik pesawat itu, di belakang kursi depan biasanya di kantong itu ada 1 lembar kertas yang tulisannya adalah doa-doa keselamatan dalam perjalanan. Kalau di Indonesia itu paling tidak seingat saya dalam 5 agama. Kristen, Katolik, Muslim, Buddha kayaknya ada, Hindu juga ada. Mestinya sekarang Konghucu juga ada. Jadi ada doa yang diketik, kemudian mungkin dengan harapan orang membaca dan mendoakan kata-kata itu, saudara. Nah, tetapi doa yang dibaca seperti itu memang kemudian kehilangan maknanya pribadi sih. Jadi
hubungan relasinya tidak terlalu kerasa. Nah Tuhan mengajarkan bukan menghafalkan kata-kata ini, tapi mengerti dulu artinya. Bapa kami yang di surga. Saudara menganggap Tuhan sebagai Bapa. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Kata ini berarti begini, Tuhan, kiranya namamu ditinggikan dan dihormati senantiasa. Sebelum saudara memanjatkan permintaan saudara, Tuhan mengajak saudara untuk menguduskan nama Tuhan dalam setiap hidup. Tuhan, saudara tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus dan saudara jangan mencela, merusak, menghancurkan nama Tuhan. Anak kecil itu ya di mana-mana selalu membawa nama orang tuanya. Saudara ingat kalau zaman sekolah kalau ada yang anak yang kurang ajar, yang nakal, yang sukanya berantem, pasti orang tanya, "Ki anaknya sapa to iki? Bapaknya sapa?" Mamanya siapa? Ya kan? Orang tuanya itu dicari tahu dulu siapa. Berarti orang tuanya enggak mendidik dengan benar anak ini. Dan seorang anak yang tidak berlaku benar, ini pasti kesalahan orang tuanya. Tapi kalau anak yang lucu, aduh lucunya, anaknya sopo toh iki? Anaknya siapa iki? Ya kan? Anaknya sendiri pun kadang-kadang, ya anaknya sopo toh iki lucu nih. Padahal anaknya sendiri. Anak itu membawa nama orang tuanya, saudara. Dan saudara dimanapun saudara berada sebagai orang Kristen, saudara membawa nama Tuhan loh. Dimanapun saudara berada, saudara perhatikan perilakumu. Tingkah lakumu sehari-hari. Apakah saudara menguduskan nama Tuhan? Membuat nama Tuhan dihormati di depan orang lain. Tuhan mengatakan, bangsa Israel itu loh mencemarkan namaku. Mencemarkan kekudusanku dengan melakukan dosa. Sehingga bangsa-bangsa lain tuh ngelihat, aduh Allahnya itu siapa itu? Seperti itu. Nah kemanapun kita saudara perhatikan, saudara membawa nama Tuhan loh. Jadi sebelum saudara berdoa, saudara ingat dulu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kudus, yang namanya harus saudara kuduskan kemanapun engkau berada, kemanapun apapun yang engkau lakukan. Ya, sebelum saudara meminta sesuatu kepadanya. Yang ketiga, datanglah kerajaanmu. Berarti saudara mengakui Tuhan sebagai Raja. Sebelum engkau berdoa, saudara akui enggak Dia itu sebagai yang berkuasa sungguh-sungguh atas hidup saudara. Atau barangkali ada hal lain yang mendongkel tahta Tuhan, kemudian menempati tahta Tuhan itu di mata saudara. Entah itu sebuah barang yang saudara sukai, entah itu uangmu, entah itu hartamu, entah itu istrimu atau suamimu atau anakmu atau pacarmu, menempati tempatnya Tuhan di situ. Lah kalau saudara menjadikan hal-hal itu sebagai sesuatu yang saudara bersandar kepadanya, uangku sebagai tempatku bersandar, nih aku punya uang banyak, aku ayem. Buat apa saudara berdoa? Tuhan sedang bilang seperti itu. Ya. Saya pernah sampaikan, kadang-kadang orang berpikir bahwa kekayaan itu di bawah kendali kita, tapi ternyata sama sekali tidak. Kekayaan itu bisa tiba-tiba lenyap. Orang yang menanamkan uangnya di saham, ketika saham anjlok harganya, dia bisa lenyap semuanya. Orang yang menanamkan uangnya di bank sekian tahun yang lalu, ketika bank itu dilikuidasi, dia lenyap uangnya. Banyak orang bunuh diri.
Saudara tidak bisa menyadarkan diri kepada sesuatu yang fana di dunia ini. Apakah hal-hal itu menjadi pengganti Tuhan buat saudara? Kalau iya, saudara percuma berdoa. Itu yang Tuhan Yesus sedang mau ajarkan kepada saudara. Dan yang terakhir, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebelum saudara meminta sesuatu, Tuhan Yesus sudah bilang begini, tapi kamu bilang sama Tuhan, tapi Tuhan kehendakmu loh, bukan kehendakku loh Tuhan. Sebelum saudara minta pada Tuhan, saudara pasrah sama Tuhan, biar kehendakmu loh Tuhan yang jadi. Itu yang Tuhan ajarkan seperti itu, saudara. Nah, tapi sayangnya kita itu sering diajar untuk mengklaim janji Tuhan, ya kan, saudara? Saya bayangkan kalau misalnya saya bilang sama anak saya yang kuliah di luar kota, kamu nek butuh apa-apa, kamu WA apa-apa, ya. Pokoknya kamu WA. Jangan khawatir tentang apapun juga. Kemudian suatu hari anak saya bilang, Pak, aku minta ini by WA. Kemudian saya seperti tadi, beneran kamu butuh. Nanti sebentar kamu bosan dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian dia bilang gini, lah aku tuh cuma mengklaim janjinya Papa. Kalau butuh apa-apa, aku tinggal WA Papa. Apakah begitu saudara cara kita dengan Tuhan? Nah ini ajaran yang cukup populer loh sekian tahun yang lalu. Mengklaim janji Tuhan. Tuhan sudah bilang apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan memberikannya. Minta loh saudara. Bukan apapun yang kamu butuhkan, kamu tinggal klaim. Tuhan bilang sampai sekarang kamu belum meminta kepadaku, mintalah. Nanti akan diberikan kepadamu. Minta. Bukan mengklaim saudara. Siapa kita yang bisa mengklaim Tuhan, janjimu itu loh. Mana aku klaim. Kita berdoa Tuhan, aku klaim janjimu bahwa ini menjadi milikku. Sombong sekali kita seperti itu saudara. Kehendak Tuhan itu harus menjadi yang utama. Yang duluan di atas kehendak kita. Jadi kita enggak mengklaim saudara. Tapi kita Tuhan, kehendakmu saja yang jadi. Aku butuh ini. Tetapi Tuhan lebih tahu. Ya, saudara, hari ini saya minta saudara untuk tidak mengabuse nama Tuhan. Tidak menggunakan darah Yesus atau nama Yesus sebagai mantra untuk memastikan supaya doa saudara dijawab sama Tuhan. Dan saudara tidak memerintahkan Tuhan untuk menjawab doa saudara dengan mengklaim janjinya. Siapakah kita saudara? Pemain musik boleh maju ke depan. Saudara bayangkan ya, saudara butuh uang. Saudara sedang ada hutang dan hutang itu jatuh tempo harus dibayar. Kemudian saudara akan berdoa begini, Tuhan, terima kasih untuk janjimu. Engkau adalah Allah yang Jehovah Rafa. Jehovah Jireh, maaf. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan kau mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dalam nama Yesus aku mengklaim janjimu Tuhan. Aku hari ini butuh dana sekian banyak. Dan aku percaya engkau akan memberikannya kepadaku. Di dalam nama Yesus. Amin. Apakah saudara akan berdoa seperti itu? Atau saudara berdoa seperti itu, Tuhan? Aku bersyukur karena Tuhan aku punya jalan masuk langsung kepada Engkau oleh kematian Yesus.
Dan olehnya aku bisa minta kepada Engkau Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang aku alami. Tuhan adalah penyedia. Tetapi aku gak tahu caranya. Tuhan lebih tahu. Dan sementara aku mau menunggu jawaban Tuhan. Biarlah aku tetap setia kepadamu Tuhan. Karena Engkau penyedia bagiku. Tuhan tidak akan membiarkan aku jatuh tersungkur. Kita enggak mengklaim saudara, janjimu loh Tuhan. Aku klaim di dalam nama Yesus, darah Yesus. Enggak seperti itu saudara. Saudara yakin dulu sebelum berdoa, Dia adalah Allah yang menyediakan buat saudara. Bukan yang lain. Kenapa saudara disuruh berdoa meskipun dia sudah tahu apa yang saudara perlukan? Dia ingin memastikan bahwa saudara datang kepada Tuhan dulu. Tidak berusaha dengan diri sendiri. Enggak berpikir, oh nanti aku tinggal ke sana aja, ke bapak ini, ke ibu ini, aku tinggal pinjam uang dulu. Atau aku nunggu-nunggu arisan sebentar lagi cair. Atau ada Shopee Pay Later. Atau Shopee pinjam atau apa-apa. Saudara tidak mencari itu. Tapi Tuhan ingin memastikan saudara mencari Tuhan dulu. Sebagai Bapa yang menyediakan. Yang dikuduskan namanya melalui perilaku saudara. Yang dianggap sebagai raja bagi saudara. Sehingga saudara tahu bahwa kuasanya itu yang memiliki otoritas penuh atas hidup saudara. Dan yang kehendaknya saudara pasrahkan di atas kehendakmu sendiri. Ya saudara, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara tahu, perjamuan kudus ini punya makna masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu, kita mengingat kematian Yesus, pengorbanan Yesus buat kita. Masa kini, kita sadar bahwa Tuhan adalah penyedia buat kita. Dia yang menyediakan makanan dan minuman buat saudara. Dan masa depan kita menanti-nantikan perjamuan yang sesungguhnya yang full. Hari ini kita cuma nyicipi sedikit roti, satu bunder kecil, saemplokan, 1 menit dikunyah sudah habis. Dan anggur yang cuma 1 teguk saja. Tapi masa yang akan datang ketika Tuhan Yesus datang kembali kelak. Kita akan masuk dalam perjamuan yang sesungguhnya. Dan makanan itu menjadi sebuah cara rekonsiliasi, saudara. Ngerti? Ketika 2 orang bermusuhan, ketika mereka makan bersama, duduk makan bersama, itu sebuah lambang rekonsiliasi. Oh mereka sudah berbaikan loh, makan bersama. Dan Tuhan sering menggunakan seperti itu. Tuhan menggunakan makanan untuk memberi makan 5.000 orang, melambangkan penyediaan Dia. Tuhan makan dengan orang berdosa, Tuhan Yesus masuk ke rumah orang Farisi dan makan minum dengan mereka. Sampai orang bilang, ini kok makan minum dengan orang berdosa? Orang-orang bilang seperti itu. Tapi Tuhan senang menggunakan makanan dan minuman untuk menunjukkan bahwa Dia itu berkenan pada saudara. Hubungan saudara direkonsiliasi dengan Tuhan dan Dia menjamu saudara. Saudara bersyukur untuk kebenaran ini, amin. Yuk kita bangkit berdiri.